dari pasien. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya adalah suatu virus. Jadi ini pneumonia-viral yang disebabkan oleh kuman corona. Saat itu pemerintah Tiongkok menyatakan memberi nama bahwa itu adalah suatu novel coronavirus. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 secara resmi WHO menamakan virusnya adalah SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, sedangkan nama penyakitnya adalah COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Nah, kemudian dunia pun mulai geger dengan corona. Sebenarnya corona itu adalah suatu zoonosis virus. Jadi virus yang menyerang binatang ditemukannya sudah lama, tahun 1960. Cuma dulu itu menyerangnya kelelawar. Dan kelelawar dari sepelintir ternyata suatu binatang yang sebetulnya kuat. Seekor kelelawar pun tidak mampu menghadapi coronavirus ini. Dunia manusia tidak terlalu menganggap tentang coronavirus karena memang tidak pernah mengganggu manusia. Dunia mulai digegerkan pada kasus SARS-CoV-1. Pada waktu itu di daerah Guangzhou, Cina, didapatkan tahun 2002 ada pneumonia viral karena corona. Tetapi saat itu tidak sedahsyat yang terjadi saat ini, karena kemudian oleh cuaca itu menghilang. Kasus kematian tidak terlalu banyak. Kemudian dunia kembali melupakan corona. Kemudian yang terjadi adalah tahun 2012 corona kembali hadir. Saat itu dia di Timur Tengah, disebut MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Kemudian kembali, tidak lama, kemudian menghilang. Selanjutnya, dunia kembali tenang hingga tanggal 31 Desember kemarin, kembali hadir. Nah, corona ini menarik, karena dia adalah jenis mRNA coronavirus. Di mana coronavirus jenis mRNA, dia itu bisa berubah-ubah secara cepat mengikuti DNA inangnya. Sehingga dia mendapat gelar sebagai the great of imitator. Di situ. Nah, dia adalah sebuah zoonosis virus. Zoonosis virus, 3 virus ini itu memiliki kesamaan tipe, sama-sama beta coronavirus, tapi berbeda hanya di urutan genomnya, genom existingnya sedikit berbeda. Tetapi penghantarannya berbeda-beda. Kalau yang SARS-CoV-1 itu adalah dari kelelawar, kemudian masuk ke hewan musang, kemudian ke manusia. Kalau yang MERS-CoV itu adalah dari kelelawar menuju ke onta, kemudian ke manusia. Yang hari ini adalah kelelawar menuju ke ular, kemudian ke manusia. Kurang lebih seperti transmisi. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan menariknya, gimana caranya virus yang menyerang binatang bisa berubah menuju ke manusia? Itu menarik sekali. Karena seharusnya binatang dan manusia beda kromosom. Ternyata hari ini pun diketahui bahwa ada satu makhluk di muka bumi, tidak ada yang lain. Hanya makhluk ini, satu hewan yang mempunyai 2 kromosom. Apakah itu? Masya Allah, hewan yang diharamkan dalam Islam, karena kalau kita makan berarti itu babi. Babi itu ternyata satu-satunya hewan yang mempunyai 2 kromosom. Dia mempunyai kromosomnya manusia, disebut 23 sialik asid. Dia juga mempunyai kromosomnya hewan, 26 sialik asid. Diduga dari kelelawar, kemudian ular, itu diolah ke tubuh babi. Virus ini. Di dalam tubuh babi, virus ini belajar tentang kromosom manusia. Nah, pada saat sudah masuk tubuh babi, dia akan mempelajari. Oh, kromosom 23 sialik asid, gini 26 sialik asid, gini manusia 23 sialik asid. Setelah dari babi, dia akan kembali ke binatang, itu sudah kenal kromosom manusia.
Sehingga bisa terjadi human to human. Itulah syarat pandemi itu human to human. Cuma para pakar virologi mengalami kebingungan. Karena evolusi ini bisa terjadi dalam kurun 800 tahun seharusnya. Tapi kenapa selisih 10 tahun selalu datang? Disitulah yang hari ini WHO, dimotori oleh Amerika dan Australia, sedang menyelidiki. Apakah ini suatu laboratorium yang membuat? Sehingga dengan perantaraan babi tadi diolah, sehingga dia kenal. Itu wallahu alam, karena itu masih dalam penyelidikan, dimotori oleh Amerika dan Oke. Lepas dari itu, kita saat ini sedang berhadapan dengan kasus yang sangat menular, kemudian virulensinya tinggi, dan gejalanya itu masing-masing pasien berbeda-beda. Karena dia degree of imitator. Nah, disitulah nanti yang menarik. Kemudian nanti mungkin akan dibuka dalam suatu forum diskusi. Pada tanggal 11 Maret mencanangkan bahwa ini sudah terjadi pandemi. Jadi COVID-19 sebagai pandemi itu dinyatakan pada tanggal 11 Maret. Selanjutnya tanggal 14 Maret Indonesia pun mencanangkan sebagai bencana nasional. Berbagai hal itu dilakukan oleh pemerintah. Ada karantina massal, ada tes rapid massal, ada work from home, learn from home, semua dilakukan. Tetapi sepertinya belum terlalu efektif. Bahkan PSBB pun dilakukan. Di Jakarta itu dimulai sekitar tanggal 9 April, disusul Jawa Barat sekitar tanggal 16 April. Tetapi ternyata dampak ekonominya juga cukup tinggi. Nah, pada tanggal 23 Maret itu ada suatu ide, itu dimulai dari Satgas COVID nasional, untuk memikirkan tentang disebut herd immunity. Nah, ini nanti menarik sekali dalam diskusi herd immunity, karena herd immunity yang sebenarnya itu tidak yang kita kenal saat ini. Nah, nanti kita akan ceritakan, dan itu indah sekali sebetulnya kalau kita bisa disiplin. Tetapi kalau herd immunity itu diterjemahkan secara salah sangat berbahaya. Karena strategi dunia kedokteran hari ini adalah bagaimana caranya tidak terjadi serangan akut yang bersama-sama. Karena fasilitas kesehatan tidak akan mencukupi. Jadi kalau sakit ya gantian. Gitu. Cuma sayang coronavirusnya nggak pernah ngerti begini, dia maunya datang ya datang aja. Nah, dalam kondisi seperti ini, mari kita berstrategi. Dan saya setuju bahwa herd immunity asal diterapkan dengan benar, itu menjadi solusi. Karena dua negara yang bisa dicontoh adalah Vietnam dan Thailand. Dia menerapkan herd immunity. Tapi ada beberapa negara yang tidak melakukan PSBB, tidak melakukan lockdown, herd immunity-nya juga tidak terlalu bagus dilakukan. Itu Inggris dan Swedia. Itu bukan suatu contoh yang baik. Nah, nanti kita bisa bahas, dan ini terkait dari strategi nanti gimana kita masing-masing menghadapi the new normal Indonesia di kehidupan ke depan. Yang jelas, setelah ada COVID-19, itu kita akan berubah cara hidup. Dan itu menuju ke herd immunity, tetapi yang benar. Semoga pemerintah nanti juga mendalami tentang ini, sehingga herd immunity yang benar itu akan jadi solusi. Karena ekonomi negara tidak akan terlalu carut-marut. Karena kebetulan pasien saya dari berbagai kalangan, ada pasien saya dari BIN juga sudah mengatakan bahwa kondisi risiko terjadi suatu chaos sosial juga cukup tinggi pada saat PSBB harus dipaksakan. Walaupun secara medis akan membantu, tapi di pihak yang lain kita mendapat berita instabilitas terancam. Nah, disitulah makanya memang dalam ini pemimpin negeri kita memang harus berada di tengah-tengah dalam kondisi menghadapi ini sudah ada risiko chaos yang sifatnya sosial. Karena pada saat PSBB dipaksakan. Nah, tetapi sayangnya tentang herd immunity, nah ini tidak terlalu disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, di sini saya
berharap apa yang nanti saya sampaikan tentang herd immunity yang benar bisa teramplifikasi menuju ke masyarakat luas. Karena ini sebetulnya sangat indah, tetapi kalau salah menerapkannya sangat berbahaya. Akan terjadi outbreak, di mana orang sakit bareng. Pada saat orang sakit bareng, fasilitas kesehatan tidak akan berhasil. Dan ini sedikit cerita, bahwa kemarin sore itu tempat rumah sakit kami sudah penuh ICU-nya. Jadi dalam tempo singkat, Jakarta kemarin, DKI Jakarta, itu hari Minggu kemarin yang tertinggi. Jawa Timur kalah. Nah, ini ada apa ini? Ternyata kita lihat sendiri, perilaku orang di Jakarta, perilaku mal-mal yang katanya tutup, tetapi ternyata memasukkan dari basement. Dan ternyata Jakarta kemarin hari Minggu adalah yang tertinggi di Indonesia. Dan itu dibuktikan juga, itu sampai saya forward ke istri, di mana perawat saya mengatakan, dokter jaga mengatakan, dok, ini ruang ANISA 1 sudah penuh, bagaimana? Kita buka lagi di ruang ANISA 1. Oke, buka ruang lagi. Dokter, pasiennya mau gagal nafas, harus masuk ICU. ICU tidak ada tempat nih, dokter. Udah segera rujuk rumah sakit tipe A. Ini pembicaraan via WA kemarin sore. Nah, waktu saya membaca berita, ternyata benar DKI kemarin yang tertinggi. Ya, mari kita sama-sama berlindung kepada Allah, karena kata kunci menghadapi corona ini adalah satu, luruskan niat. Kita hanya berlindung kepada Allah, tidak berlindung kepada yang lain. Kemudian kedua, usaha maksimal, bekali dengan ilmu-ilmu yang cukup, bekali dengan usaha-usaha maksimal sesuai keilmuan. Kemudian ketiga, kita kawal selalu dengan doa. Yang keempat adalah sabar dan tawakal menghadapi ini. Yang kelima, yakinlah Allah akan meneruskan usaha-usaha kita dengan usaha-usaha yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia. Insya Allah. Sementara pengantar dari saya itu mungkin nanti akan kita buka dalam satu forum diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Ini sudah ada yang di beban chat sudah ada Pak Arif yang akan bertanya ke Ibu, dan kemudian nanti ada Bu Nastiti yang akan bertanya. Silakan ke Pak Arif dulu. Silakan Pak, mau bertanya ke Pak Iwan. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf lahir batin atas nama keluarga kami. Mudah-mudahan ya saya banyak bercanda terutama gitu ya. Tidak ada hard feeling gitu ya. Oke. Pertanyaannya alhamdulillah belum dibahas oleh Dr. Iwan. Yaitu adalah bagaimana herd immunity yang benar nih Pak. Ya Dok ya. Sepemahaman saya sih memang adalah kita secara natural gitu ya, menguatkan diri yang pasti gitu ya, lalu mematuhi atau melakukan prosedur pencegahan dengan disiplin gitu ya. Cuman kan memang nggak semua orang disiplin, nggak semua orang juga tingkat imunitasnya baik-baik gitu. Ya, mungkin sekalian tolong dijelaskan dok. Makasih. Oke. Bagaimana Ibu Ayu? Langsung dijawab atau berapa pertanyaan dulu? Kita buka 3 pertanyaan dulu ya Pak Iwan ya. Ya, selanjutnya ada dari Bu Nastiti nih Pak Iwan. Beliau sudah mengetik di chat. Mungkin nanti ditambahkan lagi Bu Nastiti. Mengapa Aceh tidak dijadikan contoh herd immunity yang saat ini minim positif akan COVID katanya? Karena media luar negeri itu mencontohkan Aceh sebagai daerah yang dapat menahan laju COVID. Itu dari Bu Nastiti. Bu Nastiti masih ada tambahan lagi? Tidak, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Lydia. Di sini beliau juga menanyakan apakah COVID-19 ini betul di-enrich atau diperkaya
Dan apakah ada perbedaan COVID di USA, China, dan Eropa, begitu Pak? Silakan Pak Iwan, monggo dijawab. Oke, terima kasih banyak. Ini saya tahu ini pertanyaan dari orang-orang cerdas, Masya Allah ya. Dan jawabannya panjang nggak apa-apa ya, Pak Arif ya? Iya, monggo. Pak Arif bertanya singkat, tapi Masya Allah ini jawabannya panjang. Ya. Oke. Saya akan bercerita tentang herd immunity. Ya. Nah, jadi herd immunity itu arti leksikalnya sendiri adalah kekebalan populasi atau kekebalan kelompok. Nah, herd immunity menurut guru saya, Profesor Hartio, Prof. Chandra Yoga Utama mengatakan bahwa yang terpenting dari herd immunity langkah pertama adalah memilah di dalam populasi. Dan populasi itu adalah populasi terkecil dari unit negara. Apakah itu? Satu bisa keluarga, yang kedua bisa kelas, yang ketiga bisa kantor. Jadi di dalam unit populasi yang paling kecil, awal melakukan herd immunity itu adalah mengidentifikasi dua golongan. Satu adalah golongan vulnerable person. Yang kedua adalah golongan yang imunnya baik. Konsep dalam herd immunity ini adalah di dalam populasi itu akan membuat semuanya itu menjadi kebal terhadap COVID-19. Itu konsepnya yang benar. Jadi bukan yang satu akan dihilangkan dalam seleksi alam, bukan itu. Jadi COVID-19 itu akan menjadi kebal dalam seluruh populasi. Itu maksud dari herd immunity yang diinginkan, yang benar. Nah, caranya setelah dipilah mungkin dalam keluarga, kita cari golongan vulnerable person. Siapakah mereka? Literatur mengatakan ada 3. 1, anak-anak di bawah 10 tahun. Nonsen dikatakan, anak-anak nggak akan kena COVID. Saya susah menjelaskan secara ilmiah. Bagaimana anak-anak nggak kena COVID? COVID itu menyerang orang yang pertahanannya lemah. Sedangkan anak-anak pertahanannya lemah. Sempat ada isu bahwa COVID nggak menyerang anak-anak. Itu susah dijalani ilmiah. Ternyata kemarin, Profesor Aman Pulungan, itu Ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sudah melansir bahwa PDP anak itu 3.400 orang. Dan yang sudah meninggal itu 129. Jadi tidak terbukti karena fakta mengatakan anak pun bisa terkena. Nah, makanya golongan vulnerable itu adalah anak kurang dari 10 tahun. Yang kedua adalah orang tua di atas usia 60 tahun. Yang ketiga, semua golongan, baik anak, orang tua, maupun golongan usia produktif yang mempunyai komorbid. Apakah komorbid itu penyakit penyerta? Yaitu diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol, asma yang tidak terkontrol, orang-orang malnutrisi, orang-orang gagal ginjal, kelainan hati, sakit jantung, kemudian imunokompromis seperti HIV, autoimmune disease, itu kurang lebih golongan vulnerable. Jadi langkah pertama di unit kelas misalnya, atau unit sekolah, identifikasi, ada nggak anak-anak didik kita yang mempunyai vulnerable person, golongan yang lemah. Kemudian di dalam rumah kita, adakah yang seperti itu? Kemudian di kantor kita, adakah pegawai kita yang seperti itu? Identifikasi dulu. Kemudian yang satu adalah sisanya tentunya golongan yang kuat. Nah, kalau dua-duanya sudah ini, mari dua-duanya kita perkuat. Dalam herd immunity, kita memperkuat imunologi itu meminjam dari virus itu sendiri.
Jadi virus itu sendiri biar menjangkiti mereka, tetapi mereka nggak sakit. Itu gimana caranya? Itu yang paling penting. Itu jihad immunity itu seperti itu. Jadi membuat semua individu termasuki oleh virus tanpa mereka sakit. Indah sekali kurang lebih kalau seperti itu. Ternyata itu bisa. Nah, itulah herd immunity yang benar. Nah, penerapannya kurang lebih adalah seperti ini. Dan ini yang dilakukan di Vietnam, ya. Jadi golongan-golongan yang istilahnya sehat, golongan yang sehat itu diperkenankan tetap terus berkehidupan. Berkehidupan, dia keluar rumah, dia mencari maisha, kemudian setelah itu kemudian beliaunya juga bisa istilahnya berkegiatan lah seperti biasa, tetapi ternyata dengan 6 syarat pada saat keluar. Nah, ini yang disebut new normal ke depan. Satu apa? Selalu jaga jarak. Social distancing, physical distancing dilakukan. Yang kedua apa? Selalu pakai masker. Dan itu harus dibarengi sanksi oleh negara. Yang kuat tadi. Ketiga, itu selalu cuci tangan. Bahkan di Vietnam menerapkan semua orang yang keluar, kalau nggak ada hand sanitizer, itu didenda. Kemudian, selanjutnya, itu adalah batuk, bersin, meludah, itu diatur etikanya. Kalau melanggar, ada dendanya. Kemudian, semua bentuk barang yang tangan orang banyak itu megang, itu kalau ketahuan habis megang handle pintu, nggak pakai hand sanitizer, bisa didenda. Jadi orang yang megang handle pintu, kan dipegang orang banyak, harus segera itu diatur semua oleh negara. Kemudian suhu. Di mana-mana ada Pol PP yang memegang, apa itu namanya? Ukur suhu. Jadi kalau suhu ini akan segera diamankan. Itu kurang lebih untuk seorang yang imunnya baik, tetapi saat sedang berkegiatan di luar rumah. Nah, untuk orang yang imunnya baik, saat sudah sampai ke rumah, itu juga ada aturannya. Jadi yang tadi saya bagi menjadi 2. Aturan saat mereka keluar rumah. Nah, yang kedua adalah aturan saat dia sudah sampai rumah. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu penting. 1, dia selalu mengecek suhu. Suhu dari orang yang sehat itu selalu dicek suhu. Kemudian kedua, ya, pada saat berhubungan dengan orang-orang golongan vulnerable, dia harus pakai masker. Dia harus rajin cuci tangan. Dia juga harus jaga jarak. Kamarnya itu nggak boleh bareng dengan golongan vulnerable. Harus sendiri-sendiri. Kemudian cara batuk di dalam rumah juga harus diatur. Kemudian tentang makanan, piringnya pun nggak boleh digabung sama golongan vulnerable. Piringnya yang kuat, ya kumpulin yang kuat. Yang vulnerable piringnya sendiri. Gitu. Nah, jadi itu sampai diatur detail gitu. Kemudian selalu terkena matahari. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu semuanya, karena ternyata matahari Indonesia dengan UV di atas 11 itu sangat menguntungkan. Virus ini sangat rapuh sama panas. Makanya orang-orang yang sering terkena panas matahari itu relatif lebih aman dibanding orang-orang yang berada di dalam gedung-gedung yang ber-AC. Nah, kemungkinan Indonesia baru nanti para arsitek itu akan membangun rumah-rumah tipe tropis, di mana banyak jendela, di mana keringat itu sudah tidak ditakutkan orang lagi, karena keringat itu adalah kebaikan. Nah, sekarang itu akan kuat sama AC. Kemudian tentang pakaian, golongan yang kuat pada saat berganti pakaian, mesin cucinya harus dipisahkan dengan golongan yang rapuh. Itu adalah edukasi untuk mereka yang golongan kuat. Nah,
untuk golongan yang tentunya vulnerable, itu mereka diciptakan sistem kerja online. WFH tetap diberlakukan kepada mereka. Kemudian sistem belajar online diberlakukan. Mereka nggak berangkat ke sekolah. Jadi online-nya tetap diteruskan seperti waktu PSBB sekarang. Gitu. Nah, bahkan kepada dokter pun mereka diperbolehkan telemedicine agar mereka tidak melakukan kontak. Jadi itu sudah disusun ke arah situ. Kemudian tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian tidak memasukkan telunjuk ini ke mata, ke hidung atau ke mulut karena itu transmisinya. Kemudian selalu jendela-jendela itu dibuka ya. Itu nasihat untuk golongan vulnerable. Kemudian nasihat terhadap lingkungannya. Terhadap lingkungan, satu, ventilasi mesti baik. Buka jendela, matahari masuk, nggak apa-apa keringetan. Itu sudah harus mulai dirubah. Kemudian yang kedua, jendela-jendela secara periodik selalu dibuka. Kemudian memakai APD saat sedang membersihkan rumah. Kita pakai Google, kita pakai masker untuk menutupkan hidung dan mulut, kemudian pakai sarung tangan. Sehabis membersihkan rumah, dianjurkan untuk mandi keramas. Itu adalah pengaturan yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian tempat-tempat yang dipegang banyak orang, itu rajin dibersihkan. Seperti handle pintu, atau tempat-tempat yang mungkin dipegang oleh banyak orang. Nah, itu edukasi terhadap lingkungannya. Ada lagi edukasi terhadap kebugaran. Edukasi kebugaran itu satu, makanlah dengan gizi seimbang, waktunya nggak telat, jumlahnya cukup, kualitasnya baik. Itu yang disebut gizi seimbang. Yang kedua, dalam menghadapi pandemi diperbolehkan mengkonsumsi suplemen. Silahkan yang mengandung vitamin E, yang mengandung vitamin D, mengandung vitamin C itu diperbolehkan. Ya. Imunomodulator seperti banyak itu mereknya, itu hanya diperbolehkan 8 minggu. Tetapi banyak kontraindikasinya, tidak boleh untuk orang hamil, menyusui, tidak boleh untuk orang tuberkulosis, tidak boleh dipakai lebih dari 8 minggu imunomodulator. Ya. Itu. Kemudian nasihat berikutnya adalah tidur sebaiknya 6-8 jam. Kemudian jangan kecapean. Kelima, hindari stres. Yang keenam, olahraga ringan di bawah matahari. Yang ketujuh adalah hindari polusi. Baik itu rokok, jalan raya, dan lain-lain. Ya. Nah, saya kalau lagi nasihatin tentang imun ini jadi sedih. Untuk ditanya sama ini istri saya, gimana kamu tidurnya berapa? Nah, kalau kita yang nomor 5 tadi, biarkan Allah meneruskan usaha-usaha dengan usaha yang tidak bisa datang kita sebagai manusia. COVID. Masya Allah. Nah, itu kurang lebih terkait dengan herd immunity. Nah, diharapkan dengan itu semua sudah dilakukan dengan baik, yang terjadi apa? Semua tetap akan terpapar virus ini. Baik golongan yang baik, terpapar virus, tapi sistem imunnya bisa ngatasi. Yang kedua, golongan yang rapuh, itu pun akan terpapar, tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Karena dilakukan secara perfect perlindungannya. Nah, dari hasil penelitian, dalam 6 bulan, semua populasi akan mempunyai IgG. Jadi IgG-nya sudah terbentuk. Nah, itu. Nah, saya sebetulnya ingin bercerita juga tentang bagaimana cara tubuh membuat sistem kekebalan. Dan itu
itu lumayan bayang. Makanya nanti kita izin sama Bu Ayu, apakah boleh masuk ke sana atau nunggu nanti ditanya dulu. Kurang lebih itu Pak Arif yang bisa disampaikan tentang herd immunity yang benar. Jadi harus dimulai dengan pemilahan, harus dimulai dengan pembekalan. Pada saat itu terjadi, kawal dengan sanksi, dengan perangkat undang-undang. Itu insya Allah akan berjalan pada saat penerapannya. Nah, itu kurang lebih. Oke. Terima kasih, Dokter. Pertanyaan selanjutnya. Maaf, sebaiknya berjemur di bawah jam 10 karena ada dua pemahaman nih antara jam 10 sampai 12 atau di bawah jam 10. Pertanyaan yang menarik. Jadi sebetulnya kita itu nyari provitamin D. Provitamin D itu ada di dalam sinar ultraviolet gelombang pendek. Itu tertinggi hasil penelitian di jam 10 sampai jam setengah 11. Itu yang tertinggi. Gitu ya. Tetapi di jam itu inframerahnya paling jahat. Makanya silahkan kita boleh ngambil jam 10 sampai jam 11 atau 12 terserah selama pakai sunblock untuk melindungi dari inframerah. Tapi kalau kita nggak pakai sunblock, nggak apa-apa. Jam 7:30-8 itu boleh dan kita akan dapat provitamin D walaupun tidak sebanyak yang jam 10:30-11, tetapi tidak pakai sunblock. Makanya kenapa orang-orang bule itu bisa sampai seharian, karena mereka kan negaranya nggak punya ultraviolet gelombang pendek, makanya mereka ngoyo sampai dilumurin sunblock secara ya itu lumayan agak boros karena sunblock yang bagus kan memang agak lumayan. Dan kita kayaknya ya agak repot juga loh tiap hari sunblockan gitu ya. Makanya saya anjurkan udah deh nggak apa-apa jam 7 sampai setengah 8. Ya, itu juga sudah akan dapat provitamin. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nastiti mengenai Aceh itu Pak, yang kenapa tidak dijadikan contoh herd immunity yang karena minim. Itu ada satu penelitian lagi yang menarik ya. Nah, kebetulan saya tahun 98 sampai tahun 2000 di Lok Sumawi. Nah, jadi 98-2000 di Lok Sumawi, jadi kami paham dengan kehidupan orang Aceh. Gitu. Nah, kehidupan mereka memang kehidupan yang baik, kehidupan Islami. Ya, itu yang terjadi. Nah, ada satu penelitian dari bagian psikiatri FKUI itu meneliti. Penelitiannya indah sekali. Nah, ternyata imunologi itu kan ada 6. Hubungan sama makan, tidur, kecapean, stres, kurang matahari, sama polusi. Di antara 6 ini, ternyata yang paling penting yang nomor 4. Yang nomor 4. Banyak orang telat makan nggak sakit. Banyak orang kurang tidur nggak sakit. Banyak orang kecapean nggak sakit. Selama pikirannya nggak stres. Gitu. Nah, di antara 6 ini, ternyata yang paling penting yang nomor 4. Nah, penelitiannya itu indah sekali, dan penelitiannya itu mungkin kita lihat di sekitar kita. Kira-kira pernah nggak kita ngamati orang gila? Itu badannya kuat sekali. Jadi itu yang ada di dalam Al-Quran itu disampaikan. Kita itu sebaik-baik penciptaan, badannya itu kuat sekali. Mereka itu makan dari sampah, nggak kena tipes. Mereka dalam baju seadanya, kehujanan, tidak sakit. Kenapa bisa begitu? Ternyata sistem imun di tubuhnya tidak ada yang ganggu. Pengganggunya itu adalah pikiran. Ternyata mereka orang-orang yang sudah nggak punya keinginan. Hari ini yang menyebabkan sakit, ada yang pengen dicintai, nggak dicintai, sakit. Pengen pilihan lurah, pengen dipilih, nggak kepilih, sakit. Pengen harta, nggak dapat harta, sakit. Disitulah masalahnya.
Jadi pada saat kita bisa mengendalikan keinginan seperti halnya kemarin dilatih di bulan Ramadan, insya Allah, karena golongan kedua yang diteliti itu adalah golongan oktogenarian. Apakah oktogenarian? Oktogenarian adalah orang-orang yang usianya di atas 80 tahun dan selama hidupnya tidak pernah dirawat di rumah sakit kecuali karena suatu eksiden atau melahirkan. Bukan karena penyakit. Jadi oktogenarian itulah orang di atas usia 80 tahun yang selama hidupnya nggak pernah sakit. Itu diteliti ternyata didominasi para ulama. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka bisa mengendalikan keinginan. Hidupnya seperti waktu Ramadan tiap hari. Ternyata Masya Allah. Bahkan ada dalam suatu wawancara, penelitian ini, seorang ulama umur 84 tahun, beliau mempunyai santri 100 orang, dan santrinya itu nggak ada yang bayar. Jadi gratis. Itu di Jawa Timur. Itu berarti masalah kehidupannya kan banyak, harus memberi makan 100 orang tiap hari. 3 kali sehari. Tentunya tanpa membayar. Dia bukan orang yang berada. Dengan masalah yang besar itu, kenapa usia 80 tahun nggak pernah dirawat? Ternyata orang-orang ini, orang-orang yang dalam kehidupannya tidak kontrak dengan manusia. Dia kontraknya langsung sama Allah. Dia berbuat baik, tidak butuh dinilai orang. Yang penting Allah sudah melihat, sudah. Melihat, sudah. Melihat, sudah. Hidupnya sangat sederhana. Bahkan pada saat responden dalam wawancaranya, kalau kurang lebih disakiti, Allah tidak ada masalah. Rugi sendiri kalau nyakiti. Yang penting saya sudah berbuat baik, selesai, saya nggak butuh respon. Ternyata mayoritas orang-orang yang sehat di usia 80 tahun itu orang-orang yang seperti itu, yang humble. Aceh kehidupannya mirip begitu. Masya Allah. Jadi kemudian saya di Lok Sukon. Gimana hidup dilanggar, kemudian kebersamaannya tinggi. Mereka orang-orang dengan imunitas yang baik. Dan orang-orang yang tingkat pendalaman agamanya, Masya Allah, itu yang saya ketahui dari Lok Sukon. Kebetulan saya tahunya di Lok Sukon. Jadi saya menduga herd immunity masyarakat Aceh itu lumayan tinggi. Dan itu perkiraan saya, kenapa Jogja umur harapan hidup tertinggi di Indonesia. Dan angka COVID-nya pun nggak terlalu tinggi. Jadi itu sebagai gambaran saja, bahwa ternyata herd immunity sangat berhubungan dengan kekebalan seseorang. Nah, di antara 6 kekebalan tadi, yang nomor 4 ternyata yang paling penting. Dan itu dibuktikan dengan kisah orang gila dan kisah ulama tadi. Makanya kita agak sedikit sulit. Suruh mencontoh Aceh kalau tidak diawali dari fundamental thinking dalam bentuk apa? Pendalaman agama. Silakan niru Aceh, tapi agamanya ditiru. Sehingga pada saat seseorang itu berbuat baik, dibalas buruk, nggak ngaruh. Kita tugasnya berbuat baik, selesai. Kan kita berbuat baik, minta dinilai sama Allah, mencari wajah Allah. Allah ta'budu illa iya. Janganlah engkau menyembah kecuali Allah. Jangan menghamba pada dunia, menghamba kepada kepopuleran, menghamba kepada hanya menghamba kepada Allah. Kalau baik menurut Allah lakukan, kalau buruk menurut Allah tinggalkan. Pada saat kita berhasil seperti itu, Masya Allah, karena itulah pribadi Rasul kita Muhammad SAW, di mana beliau seumur hidup sakit cuma 2 kali, dan itu pun diracun oleh Yahudi. Jadi beliau imunologinya Masya Allah. Nah, itu saya gambar. Jadi saya memandang kasus Aceh itu karena pendalaman Islamnya, mohon maaf, yang saya ketahui di tempat saya dulu di Lok Sukon memang sedikit di atas kita di Jawa sini. Nah itu DKI, Jawa Timur gitu ya. Makanya mungkin
pendalaman agama yang seperti orang Aceh itu saya kira bisa menangkal corona. Karena saya punya keyakinan yang sangat besar tentang nomor 5. Dan mungkin pernah ditulis oleh istri saya dalam bentuk tulisan. Jadi saya mempunyai pasien corona di ruang isolasi, di mana seorang laki-laki, bapak-bapak usia 70 sekian tahun sudah positif, parunya jelek, itu anak laki-lakinya itu mengorbankan dirinya bahkan sampai tanda tangan di atas materai, tidak akan menuntut rumah sakit asal dia bisa nungguin bapaknya di dalam. Kemudian ruangan kami memang sendiri-sendiri, masing-masing ini sendiri. Satu pasien satu kamar. Nah, setelah tanda tangan, bapak itu ada di situ. Kemudian pasien yang kedua, seorang ibu yang sudah usia lanjut pun dengan komorbid positif, itu ditungguin sama anaknya yang juga tanda tangan bersedia. Dua-duanya itu ternyata orang solih dan orang solihah. Dia itu pakai APD sekedarnya, kemudian tugas perawat digantikan, dilap dengan kasih sayang. Kalau saya lagi visit, lagi bacain murotal, penuh kasih sayang. Kemudian ini menarik sekali karena saya ikutin terus setelah selesai, sampai di swab 2 kali berturut-turut tetap negatif. Anaknya, padahal ibu sama bapaknya positif. Disitulah kembali yang kelima tadi. Karena Allah meneruskan usaha-usaha dia, yang kualitas keimanannya bagus tadi, dengan usaha yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena memang kita akan sangat mengalami kesulitan. Dan Masya Allah, Allah memberi kesembuhan 2 kali tes swab PCR, si bapak negatif. Itulah kisah indah yang dunia kedokteran susah menjelaskan. Nah, disinilah ternyata faktor supranatural, kedekatan kita pada Allah, itu akan menyebabkan cinta Allah datang. Sehingga kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah akan menurunkan usaha-usaha kita dengan usaha yang tidak bisa dilakukan kita sebagai manusia. Dan itu kurang lebih jawaban saya tentang kisah di Aceh. Jadi memang saya setuju sekali kalau itu dijadikan contoh, tapi contohnya adalah contoh dalam cara beragama. Sehingga beragama yang kafah ini sendiri sebenarnya juga sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari COVID-19. Itu kurang lebih. Kemudian dari Ibu Lydia. Kurang lebih itu ya Bu Nastiti ya kali ya. Kenapa, Dok? Jadi ustaz yang kurang lebih seperti itu dari saya. Ya, satu lagi mau tadi imunologi itu tadi saya terlewat ada 6 ya. 6. Makan yang baik. Ya. Tidur yang cukup. Tidak kecapean. Ya. Hindari semua bentuk stres. Yang kelima, olahraga ringan di bawah matahari. Literatur mengatakan olahraga dengan 30% kemampuan tubuh. Yang terakhir, yang keenam adalah hindari semua bentuk polusi. Outdoor pollution jalan raya, indoor pollution rokok. Walaupun bukan kita ngerokok, tapi kalau kita berdekatan kita jadi provokasi. Obat nyamuk bakar, atau kondisi memasak di mana exhaust-nya nggak terlalu baik. Itu juga bisa menjadi penyebab indoor pollution. Ya, ya. Makasih Ustaz. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini dokter ya. Ya, terima kasih Bu Nastiti atas pertanyaannya. Dokter Ustaz memang. Ya, dokter Ustaz, betul Bu. Masya Allah. Lanjut ke Pak Iwan, lanjut pertanyaannya ke pertanyaan Bu Lydia yang menanyakan tadi, apakah COVID-19 ini beda? Ini betul di enrich atau diperkaya? Ya, betul. Jadi, dari hasil penelitian seperti itu. Walaupun nenek moyangnya sama dari Wuhan, tapi ternyata dia tipe mRNA virus. Dia sangat mudah untuk bermutasi. Dia sangat mudah untuk berubah. Sehingga itu
terjadi strain yang kemudian berbeda-beda. Dari hasil penelitian, makanya muncul berbagai teori pada saat critical ill-nya. Jadi seseorang yang terkena coronavirus, ya, itu awalnya masuk ke dalam dunia kedokteran itu belum disebut konfirmasi. Pertama disebut ODP dulu atau PDP. Bedanya kalau ODP dia itu masih bisa di rumah, kalau PDP dia sudah harus dirawat di rumah sakit karena dia pasien. Sambil nunggu itu kita melakukan pemeriksaan klinis, radiologis, laboratorius, dan mikrobiologis. Itu semua nanti akan menghasilkan yang golden standardnya namanya adalah PCR, polymerase chain reaction. Itu dari swab tenggorok. Kalau itu positif, itu statusnya naik dari PDP berubah menjadi konfirmasi. Nah, PCR positif itu sendiri sudah terkonfirmasi, itu dalam dunia kedokteran terbagi menjadi 5. Satu adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi PCR-nya positif, tapi dia nggak punya gejala. Itu sering terdeteksinya pada saat orang PCR positif, aturannya satu rumah harus di-swab semua. Ternyata pada saat satu rumah di-swab semua, beberapa orang yang positif tetapi tidak mempunyai gejala. Nah, itu bisa dirawat di rumah dalam bentuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Yang kedua, kelompok ringan. Kelompok ringan biasanya gejalanya cuma demam, kemudian lemes, batuk-batuk kecil, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri kepala kembung, pilek, tersumbat, atau anosmia, jadi nggak bisa membau, atau sesek-sesek tapi ringan saja. 2 golongan ini itu masih bisa dilakukan perawatan di rumah dalam bentuk isolasi mandiri selama 2 minggu. Kita pihak rumah sakit tiap hari mengecek kondisi suhu yang diukur pagi, siang, dan malam oleh orang itu di rumah. Gitu. Nah, yang ketiga gejala sedang. Gejala sedang ronsen. Ronsennya sudah mulai berubah. Saat di ronsen sudah mulai ada bercak-bercak putih. Kalau kita bilang GGO, ground glass appearance, ground glass opacity. Jadi seperti kita fenomena melihat di balik gelas, jadi kusam. Nah, kemudian klinisnya kadang masih ringan saja, tetapi kadang ada sesek, kadang hilang. Dia biasanya belum perlu oksigen. Yang ini sudah harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, yang keempat adalah gejala berat. Gejala berat itu ditandai dengan demam tinggi, ronsen infiltratnya sudah mulai banyak, dan ada salah satu di antara 3 ini. Apa itu? Frekuensi napas lebih dari 30. Yang kedua ada distress respirasi yang ditunjukkan dengan napas cuping hidung atau antar tulang rusuknya itu ikut terangkat pada saat napas. Ya. Yang ketiga saturasi oksigen di bawah 93%. Berarti itu sudah masuk di gejala berat. Hati-hati karena sangat gampang masuk ke critical ill. Yang kelima ini yang sering menyebabkan kematian, critical ill, itu ditandai oleh 1, gagal nafas. Jadi oksigennya, saturasi oksigen itu sudah di bawah 60. Kalau enggak, ditandai oleh shock. Ditandai shock itu berarti tensinya sudah turun di bawah 50. Kemudian multiple organ failure. Ada kelainan hati, ureum kreatinin meningkat, OTPT, SGOT, SGPT meningkat, gagal jantung, jadi gagal organ yang banyak. Itu critical ill. Nah, di dalam kaidah ini ternyata memang klaster di Washington, klaster di Eropa, dan di Wuhan itu beda-beda. Karena yang terjadi di mana? Di daerah Eropa, itu yang terjadi adalah hiperkoagulasi. Jadi darahnya itu pada jendal. Itu jendal, darahnya itu beku. Itu yang disebut DIC, disseminated intravascular coagulation. Makanya pengobatannya adalah pakai pengencer darah. Jadi darahnya pada jendal sehingga darah sebagai pemasok makanan dan oksigen nggak sampai ke jaringan, jaringannya rusak. Makanya
dokter-dokter dari sana, oh ini kan pengobatannya harus pakai antikoagulasi. Wah, dokter Amerika, loh, yang terjadi di tempat kami itu viremia. Jadi virusnya itu di sana replikasinya itu sangat tinggi. 20, 200, 2.000, 200.000. Itu tubuhnya penuh dengan virus. Mereka mengembangkan teori-teori untuk menghantam pakai retroviral, pakai Avigan, pakai oseltamivir, gitu. Nah, di Wuhan sendiri ternyata itu yang terjadi serangan virusnya itu menyebabkan itu mukus itu kayak karet, lendirnya itu kayak karet sampai bisa ditarik. Nah, makanya di sana maju bronkoskopi. Jadi kita masukin pakai bronkoskop, pakai kamera kemudian ditarik. Jadi ternyata memang dari situ tabiat virusnya agak berbeda. Gitu. Tapi tetap sama-sama ganas. Dalam penelitian ternyata itu berbeda di urutan genomnya. Pak Iwan, ini berkaitan dengan OTG tadi ini dari Pak Ferdinand. Kalau OTG itu kalau dilakukan rapid test apakah pasti akan reaktif hasilnya? Ya, jadi berkaitan dengan rapid test, sebetulnya langkah yang benarnya seperti ini. Jadi golden standarnya itu adalah PCR. PCR itu golden standard. Setelah PCR-nya positif, kita harus tahu ada 5 fase dalam serangan coronavirus ini. Setelah PCR-nya positif, kita harus tahu, kan ini hubungannya sama pengobatan dan perlakuan. Pada saat PCR positif, kemudian IgG negatif, IgM, dari rapid itu menghasilkan 2, namanya IgG dan IgM. Kalau PCR positif, IgG negatif, IgM negatif, dengan klinis yang berat, hati-hati. Karena kematiannya ada di sini. Jadi virus ini setelah masuk ke dalam tubuh 0 sampai 7 hari, ya. Saya nggak apa-apa ya cerita tentang gimana virus ini masuk, nggak apa-apa ya Bu ya? Apa, Pak? Nggak apa-apa. Ya. Jadi virus ini pada saat masuk itu mempunyai 3 pintu gerbang. Cuma 3 pintu gerbang. Yaitu mata, hidung, dan mulut. Cuma 3 itu pintu gerbangnya. Kemudian, wajar tentunya kalau kita mengatakan mata, hidung, dan mulut adalah pintu gerbangnya virus ini. Nah, itulah alasannya kenapa mukosa di hidung, mukosa di mata, dan di mulut harus selalu baik. Disitulah fungsinya kita mengonsumsi vitamin C, vitamin A, vitamin E, agar mukosanya kuat, sehingga virus itu masuk. Itulah alasan dokter ngasih vitamin E, vitamin C, menyuruh makan buah-buahan yang berwarna ungu, buah-buahan yang berwarna kemerahan, buah-buahan yang sedikit masam, vitamin C itu memperkuat pintu gerbang. Nah, setelah masuk, barangkali karena 3 tempat ini lemah, virus ini bisa masuk. Itulah fungsi kita pakai Google, pakai ini, fungsi pakai kita cuci tangan agar tidak masuk ke 3 tempat itu. Selain kekurangan vitamin yang saya sebut tadi, ternyata polusi, iritasi debu, iritasi amonia itu juga menyebabkan terjadi kelemahan di pintu gerbang. Virus ini masuk. Setelah masuk ke dalam tubuh, dia akan berhadapan pertama kali dengan sel kebal. Namanya imunitas humoral. Sel kebal itu ada 2, namanya makrofag, yang kedua mikrofag. Itu kalau kita cek lab, itu ada yang namanya PMN, polimorfonuklear. Itu adalah sel kebal yang akan berhadapan pertama kali dengan virus ini. Nah, mikrofag itu cara kerjanya, dia kan virus ini mempunyai antena untuk masuk ke reseptor. Nah, itu reseptornya diisi dulu sama mikrofag. Sehingga virusnya sudah keisi. Gitu. Nah, itu cara mikrofag. Kalau makrofag, cara kerjanya makan virus itu. Virus itu akan dimakan sama makrofag.
Nah, disinilah fungsinya kita, kenapa harus makan yang bergizi agar makrofagnya jadi kuat. Gitu. Nah, kemudian setelah makrofag ini berhasil makan virus ini, ya, itu nanti dia akan menghasilkan keping virus. Nah, saya mempelajari imunologi ini, saya itu gregel. Kenapa? Kebesaran Allah, Masya Allah, dahsyat sekali. Masya Allah. Ternyata tubuh kita itu ada suatu cerita yang Masya Allah detail sekali. Jadi setelah makrofag ini makan, dia akan menghasilkan sel keping virus. Nah, keping virus ini itu handphone untuk manggil yang namanya limfosit T dan B. Nah, tanpa ada keping virus tadi, limfosit T dan B tidak akan datang. Nah, makanya kasihan orang yang makrofagnya lemah, yaitu golongan vulnerable tadi. Jika makrofagnya nggak pernah berhasil makan, kalau nggak pernah berhasil makan, nggak punya muntahan keping virus, sehingga limfosit TB-nya diam, nggak ada yang manggil. Itulah cerita golongan vulnerable tadi. Nah, untuk golongan yang berhasil makan makrofag itu tadi, makrofag itu kalau dilawankan dengan virus ini sebetulnya agak berat. Kalau konsentrasi virusnya tinggi, makrofag itu tidak akan cukup kuat untuk melawan jumlah virus yang replikasi. Virus ini kalau nggak masuk ke sel, dia itu nggak akan bisa replikasi. Nah, maaf ini ibu-ibu, saya disuruh minum dulu, suaranya seret. Mohon maaf. Monggo Pak, silahkan diminum. Aduh maaf nih, moderator nggak nyiapin minum. Bu Ayu nih siapin gambar minuman gitu. Ya, saya kalau ngomong berapi-api, mohon maaf ini. Itu Bu Sari ada gelasnya itu. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi Ini pada bengong semua Pak, lihat jadi bingung. Ini nyiapin minum. Lanjut Pak. nah, Silakan. jadi setelah itu sel T dan sel B datang karena ada handphone yang untuk manggil tadi, yaitu muntahan dari keping virus ini. Nah, saat sel T dan sel B datang, dia akan memproduksi, yang pertama kali diproduksi adalah IgM dan IgA. Cuma dia butuh waktu 0-7 hari. Makanya kenapa kematian tertinggi kasus corona di 0-7 hari. Karena belum punya IgM. Nah, IgM itu adalah pasukan khusus pembunuh virus ini, spesifik. Nah, setelah hari ke-7, IgM itu terbentuk. Makanya kenapa kita disuruh membantu sel limfosit T dan B agar bisa memproduksi IgM yang banyak. Caranya adalah dengan 6 tadi yang Bu Nasti catat tadi. Jangan telat makan, kurang tidur, kecapean, stres, itu adalah dalam rangka biar sel T dan B-nya bisa produksi sebanyak banyaknya IgM. Nah, yang terbentuk pertama adalah IgM dan IgA. Nah, kurang lebih secara kerjanya, kalau IgA itu ibarat satpam, dia itu langsung berdiri di pintu gerbang 3 ini. Di mata, kemudian di hidung, sama di mulut. Dia itu akan menangkap virus yang lewat. Virus yang sama yang lewat. Karena ini spesifik hanya untuk virus corona. Itu. Nah, kalau IgM, dia kayak satpam muter. Dia, kalau IgA dikatakan bertangan 2, kalau IgM bertangan 5. Virus ini tidak berdaya menghadapi IgM. Kalau IgM terbentuk, para dokter itu sudah tenang. Karena apa? Pasukan khususnya udah punya. Gitu. Nah, IgM itu akan nangkap virus-virus ini. Nah, itu. Nah, kemudian hari ke-14 itu limfosit T dan B terus memproduksi. Hari ke-14 limfosit T dan B memproduksi sekali lagi namanya IgG. IgG. Nah, IgG itu terbentuk di hari ke-14, kemudian bareng dengan sel memori.
Nah, IgG dan sel memori ini berlangsung seumur hidup. Jadi seorang yang pernah terinfeksi akan punya IgG dan sel memori terhadap virus ini seumur hidup. Dan itu terbentuknya oleh sel limfosit T dan B di hari ke-14. Nah, di sini kita paham bahwa PCR positif dengan IgM positif, IgG negatif, berarti itu dari 7-14 hari. PCR positif, IgG negatif, IgM negatif, berarti 0-7 hari. Ini masa paling berbahaya. Dua-dua ini masih masa akut. IgM istilahnya positif, IgG negatif, berarti 7-14 hari. Di dua fase ini masih menular. Nah, setelah itu, setelah hari ke-14, IgG-nya sudah terbentuk dan sel memori. Nah, IgG itu berproduksi secara banyak. Nah, melihat cara kerja IgG, kita tambah gergel lagi. Betapa Allah sudah memberi suatu sistem di dalam tubuh, dalam cerita yang detail sekali. IgG itu nggak bisa membunuh virus ini. Jadi IgG itu nggak bisa membunuh virus. Itu seperti satpam keliling terus. Seperti satpam keliling. Nah, kerjaan IgG ini kalau ketemu sama virus, dia itu akan ngechat. Ngechat itu apa ya? Pakai kuas itu dilumurin. Jadi virus yang ketemu dengan IgG itu akan dilumuri oleh suatu zat namanya lisosum. Dilumuri. Nah, kalau virus ini sudah kena lumuran dari IgG tadi, lisosum dari IgG, itu rambut-rambutnya yang pada tegak di virus itu, rambut coronanya itu akan runtuh sehingga virusnya nggak bisa nempel ke reseptor. Di satu. Kemudian yang kedua, lumuran tadi itu menyebabkan IgM sama makrofag itu mengetahui posisi. Jadi IgM itu langsung ketahui virusnya ada di sana karena ada lisosum yang dilumuri oleh IgG tadi. Dan ternyata makrofag dan IgM kita itu menjadi lebih galak pada saat mengetahui ada virus yang ada lumuran lisosomnya, karena ibarat roti tawar itu selnya enak. Jadi akan lebih galak menerkam. Itulah fungsi IgG. Artinya pada saat PCR positif, IgG positif, IgM positif, itu masa yang kita sudah tenang. Karena itu virusnya sudah mati. Maka dunia kedokteran akan sangat tenang pada saat PCR positif, IgG positif, IgM positif. Kenapa? Karena ini sudah tidak nular. Jadi untuk mengetahui PCR itu cuma untuk mengetahui tentang jasad kuman. PCR itu tidak bisa mengetahui kuman ini hidup atau mati. Kapan PCR itu kuman hidup? Saat IgG-nya masih negatif. Dalam bentuk IgG negatif, IgM negatif, atau IgM positif, IgG negatif. Itu berarti kumannya masih hidup. Kita harus hati-hati, itu nular. Tapi pada saat IgG positif, IgM positif, berarti kumannya kuman jenazah. Karena PCR cuma mendeteksi jasad. Dia tidak bisa mengetahui kuman ini masih hidup atau sudah mati. Di situ kurang lebihnya. Nah, nanti itu berlangsung sampai 21 hari. Di atas 21 hari, Kopassus tadi, itu kerjanya sudah selesai. IgM itu Kopassusnya, itu sudah selesai. Sehingga yang terjadi di hari ke-21 sampai hari ke-28, PCR masih positif, IgG positif, IgM-nya negatif. Nah, pada saat itu, berarti sudah masuk fase konvalesen atau penyembuhan. Nah, sembuh itu adalah pada saat PCR negatif, IgG negatif, IgM negatif. Dan itu berlangsung seumur hidup. Nah, pertanyaannya, apakah istilahnya seorang yang terkena coronavirus sudah sembuh, itu bisa terkena lagi atau reinfeksi? Jawabnya bisa.
Pada saat dia tidak disiplin, kemudian dia akan kemasukan kuman, dan kuman akan menyerang. Cuma dalam tempo 1 kali 24 jam, IgG-nya itu sudah bisa manggil IgM. Sel memorinya, kan yang menetap seumur hidup, sel memori sama IgG. Itu bisa manggil IgM. Dalam 1 kali 24 jam, Kopassusnya sudah datang. Sehingga reinfeksi pada kasus coronavirus itu tidak pernah fatal. Tetapi tetap bisa menularkan kepada orang lain. Jadi reinfeksi tetap dihindarkan, karena dia akan membahayakan orang lain walaupun tidak membahayakan. Jadi seperti itu. Jadi reinfeksi tidak akan pernah membahayakan, karena IgM cuma dalam 1 kali 24 jam terbentuk. Makanya pentingnya PCR dan rapid itu digabung, karena itu adalah interpretasi klinis, sehingga para dokter tahu, oh ini fase ketiga ini sudah aman nih, oh ini fase keempat lebih aman lagi, gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi kami dunia kedokteran kalau suruh milihnya memang PCR, tapi kalau istilah ada dana, dua-duanya dilakukan karena dokter bisa berinterpretasi. Jadi kalau kita di rumah sakit, dua-duanya akan kita cek. Oke, Pak Iwan, ini masih ada pertanyaan berkaitan dengan tes yang tadi ada swab, terus ada rapid test itu, tapi diselingi dulu sebentar, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Eli, karena katanya beliau ada di Jatim nih. Ini orang tuanya Naila, transportasi apa ini selain mobil pribadi yang paling aman katanya dari risiko terpapar COVID jika putri kami harus kembali ke Bogor, begitu Pak katanya. Oh ya, ya pada prinsipnya kita harus tahu apakah putri kita berada di posisi vulnerable person atau kasus di mana daya tahan tubuhnya kuat. Nah itu harus dipilah dulu. Kalau ternyata dia masuk pertahanan tubuhnya kuat, ya. Kalau nanya ke saya ya, itu paling aman pesawat pribadi. Udah nanya aman dong. Gak sama siapa-siapa. Tetap. Kalau dikasih pilihan, paling aman sebetulnya mobil pribadi. Di mana kita tahu kualitas drivernya, karena memang di dalam kondisi seperti ini, ya kita dianjurkan untuk menganggap semua orang itu OTG, itu akan menyebabkan kita selamat. Jadi dengan kita menganggap semua orang OTG, insya Allah kita selamat, sehingga kita akan menjadi hati-hati. Itu makanya kenapa 6 tadi menjadi new normal habit orang Indonesia nantinya, yaitu selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, kemudian etika batuk yang baik, kemudian memegang sesuatu langsung kita cuci tangan, gitu ya, sama selalu mengukur suhu itu dianggap menjadi habit terus nanti. Kalau menyangkut transportasi yang paling aman untuk hari ini adalah kendaraan pribadi. Karena Jawa Timur, Masya Allah, sekarang peringkatnya lagi agak tinggi. Makanya, monggo orang-orang Jawa Timur suruh niru orang Aceh. Sehingga pengendalian keinginannya itu bisa lebih baik. Nah, jadi, di situ memang kadang di satu sisi, seseorang punya planning, saat planningnya terhambat, akan terjadi gangguan imunologi. Nah, hal-hal seperti itu sangat berkaitan dengan populasi yang sifatnya masyarakat. Karena karakter orang-orang kawan-kawan dari Surabaya, kawan-kawan dari Jogja, kawan-kawan dari Aceh itu berwarna-warni. Nah, makanya di sini indah sekali itu kalau ya memang kawan-kawan dari psikiatri UI itu meneliti tentang itu karakter populasi. Memang berbeda. Itu ternyata imunologi juga sangat berhubungan dengan, karena dari 6 tadi ternyata yang paling penting yang nomor 4 tadi.
Nggak stres. Siap. Ya, begitu ya. Ibu Eli bisa nanti dipilih change-nya apakah nanti akan menggunakan pesawat pribadi atau mobil pribadi. Ya. Oh. Ya, gitu. Ini menyambung. Ya, makasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Iya Bu, saya Bu. Ini juga Bu Dokter juga, Pak. Oke. Menyambung tadi mengenai tes itu, Pak Iwan, ini ada pertanyaan dari Pak Saldi mengenai rapid test. Katanya apakah efektif untuk mendeteksi COVID atau swab test lebih efektif untuk mendeteksi COVID? Terus kenapa katanya orang-orang kok kayaknya lebih pede kalau sudah rapid test gitu? Ya. Jadi seperti tadi, setelah kita tahu ada 5 step, kan pertanyaannya kita bisa sama-sama jawab. Apakah seorang yang PCR negatif, apakah seorang yang rapid test IgG negatif, IgM negatif, kemudian langsung ngomong aman? Jangan-jangan masuk di fase berbahaya 0-7 hari. Makanya akhirnya dunia kedokteran karena itu sudah kadung dibeli sama pemerintah dalam jumlah yang banyak, akhirnya kita memberikan suatu win-win solution. Oke lah, kita bisa pakai dengan catatan. Setelah pengambilan, jadi awalnya, ini klinisnya kok, mohon maaf, jadi pada saat seorang pasien datang ke kami langsung melakukan scoring. Skor pertama adalah ronsen. Itu ronsen atau CT scan torak. Itu mau masuk di positif 5. Kalau ternyata ada kelainan GGO. Kemudian yang kedua, itu demam. Demam juga masuk positif 5. Demam masuk positif 3. Kalau yang riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi, itu positif 5. Posisi 10, kita sudah mengatakan probable terhadap COVID secara klinis. Jadi, seseorang yang disitusikan, wah, ada gambaran GGO. Kemudian, wah saudaranya dalam satu rumah ada yang kena, itu sudah bisa langsung masuk ke sangat dicurigai. Nah, pada kondisi itu, pertanyaannya, kalau kemudian cuma pakai rapid, negatif-negatif, wah sangat berbahaya. Situ harus PCR langsung. Ya. Tapi pada saat, ya wis, rapid, karena misalnya saya nggak mau PCR, PCR itu dicolok sininya, ya. Kalau jagoannya dicolok sininya saya, karena saya ketemu pasien terus, jadi sering didakwa, jadi bukan hanya pulangnya tengah malam, tapi sering dirapid. Wah, dirapid itu top lah pokoknya, habis disogok gitu, biasanya lidah kita langsung keluar, langsung buyuk, wah gitu. Namanya swab. Nah itu penderitaan kami yang sering di swab, jadi saya curcol. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti tadi, ya, PCR itu yang diperlukan. Tapi kalau tetap mau pakai rapid, dunia kedokteran langsung mengisyaratkan, oke lah rapid, tapi isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu, setelah hari ke-10 rapid lagi. Karena kalau ternyata ada kumannya, saat itu IgM udah positif. Berarti rapid bisa menjadi screening saat dilakukan 2 kali dengan selisih 10 hari. Nah, pada saat seperti itu, oke, seseorang dinyatakan aman apa tidak. Rapid tidak bisa menyatakan aman pada kondisi cuma 1 kali. Gitu. Karena apa? Di 0-7 hari, fase paling berbahaya COVID justru rapid negatif. Nah, tapi kalau diulang 10 hari, tetap negatif, ya memang negatif. Itu kurang lebih. Jadi kalau mau melakukan screening dengan rapid, silahkan, tetapi 2 kali selisih 20 hari, selisih 10 hari, dengan 2 minggu harus isolasi mandiri di rumah. Dianggap sebagai OTG. Itu guideline-nya seperti itu. Gitu, Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bagaimana? Pak Zaldi, oke? Ya, kita sampai jam berapa ini, Bu Dina? Masih ada waktu kita? Masih ada pertanyaan soalnya
Mungkin Pak Setio nanti akan bertanya. Eh, Bisa ada 2 pertanyaan mungkin? ya, yang 2 pertanyaan ini dijawab, terus terkait pembelajaran boleh Pak Setio nanti nanya. Oke, baik. Ya. Saya sambung lagi Pak Iwan. Ini dari Bu Lydia, beliau menanyakan, katanya beliau sempat mendengar info, katanya jika yang sudah terkena COVID itu dan sembuh, kondisi paru-paru sudah tidak normal lagi. Itu betul tidak Pak infonya? Oh iya. Ya. Jadi kita kembali ke tingkatannya tadi. Jadi ada 5 tingkatan COVID-19. Ada OTG, ada ringan, ada sedang, ada berat, ada critical ill. Memang yang berat dan critical ill itu akan menimbulkan fibrotik. Nah, fibrotik itu menyebabkan paru-parunya menjadi kaku. Fibrotik itu ibaratnya kalau kita kena golok, itu ada bekas. Nah, bekas golok itu nggak hilang. Nah, paru itu bekerjanya, itu kan namanya elastic recoil, daya lenting. Jadi butuh daya lenting. Elastic recoil parunya akan turun pada saat banyak fibrotik. Sehingga yang dirasakan pasien itu khas. Jalan nanjak berasa, naik tangga berasa. Itu akan terjadi. Nah, dalam kondisi seperti itu, pemeriksaan yang dilakukan, tapi saat ini sedang ditiadakan pemeriksaannya karena sedang pandemi, karena alatnya takut terpapar, namanya spirometri. Spirometri itu seorang misalnya seorang laki-laki, umurnya sekian, berat badan sekian, tinggi badan sekian, etnik Indonesia, kita masukin komputer, nanti keluar panjang nafas harusnya X, lebar nafas harusnya X. Saat tes tiup, gitu, itu nanti akan ketahuan. Oh, cuma 60%, oh cuma 40%. Nah, keterbatasan pun bisa terukur secara objektif. Nah, ini kawan-kawan yang berada di batu bara itu mengetahui persis. Karena ada risiko pneumokoniosis batu bara, sehingga orang yang bekerja di unit-unit pertambangan pun setiap tahun sebaiknya dilakukan spirometri, lihat terdampak apa enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kaidah ini, memang di yang berat sama critical ill saat selamat, itu akan terjadi gangguan elastic recoil. Sehingga napasnya jadi pendek, karena fibrotik tadi. Fibrotiknya itu sendiri tidak hilang. Fibrotiknya tidak hilang, tetapi elastisitas parunya bisa dilatih. Maka orang-orang yang terkena, itu kita serahkan ke unit rehabilitasi medik untuk dilakukan pelatihan cara mengembalikan elastic recoil paru. Sehingga, walaupun tidak kembali seperti semula, tapi setidaknya mendekat. Jadi, untuk yang tingkat berat dan critical ill, memang akan ada keterbatasan keterbatasan dalam panjang nafas. Jadi biasanya kalau naik tangga jalan nanjak, mereka akan berasa. Itu kurang lebih. Ini Pak, berkaitan dengan nafas nih Pak, untuk penderita asma bawaan, ini saran dokter sebaiknya seperti apa untuk kondisi seperti sekarang ini? Untuk ya, pada prinsipnya, asma itu adalah suatu alergi. Alergi tidak pernah datang kalau imun kita baik. Nah, kalau kita jalan-jalan ke RSCM, departemen alergi namanya departemen alergi imunologi. Jadi departemen alergi imunologi. Karena alergi itu tidak datang kecuali kalau imun kita lemah. Jadi mindset orang yang punya asma, punya alergi, kalau dulu kan mindset penghindaran. Jadi dilakukan tes alergi, setelah ketemu hasil alerginya apa, suruh hindarin. Nah, dunia kedokteran sudah mulai meninggalkan tes itu. Kenapa? Karena ternyata orang yang sama, orangnya sama nih. Saat dia dilatih, pertama dalam kondisi imun lagi turun. Kemudian setelah itu disuruh berkehidupan seperti 6 yang ditulis Bu Nastiti tadi. Hasilnya kan jadi keren. 6 bulan lagi dites jadi sedikit. Jadi orang yang sama aja bisa berubah. Makanya sekarang yang jadi mindset para dokter adalah gimana caranya ketemu debu, nggak sesek,
ketemu dingin nggak sesek, ketemu asap nggak sesek. Jadi membugarkan orang alergi. Jadi kalau orang alergi itu sudah bugar, mau ketemu apa saja itu nggak ada masalah. Karena alergi tidak datang kecuali kalau imun sudah. Alergi itu sendiri adalah gen, nggak bisa diapa-apain lagi. Kan ini diturunkan dari orang tua. Tetapi tidak menjadi pengganggu saat kita bugar. Makanya orang-orang alergi di masa pandemi ini harus perfect dalam menjaga kebugaran. Nah, cara menjaga kebugaran ya 6 tadi dilakukan secara baik. Insya Allah orang-orang punya alergi termasuk asma nggak akan muncul. Nah, hari ini memang dunia kedokteran sudah menemukan obat pencegah asmatik seperti merek-merek Symbicort, Seretide, dan lain-lain itu dipakai terus. Orang-orang yang sedang dalam kondisi pandemi. Nah, jadi ada obat pencegah walaupun tidak sedang kambuh. Itu boleh dipakai. Nah, itu pasien-pasien saya yang punya asma, tipe alergi, semuanya pakai. Kapan selesainya? Nanti kalau pandemi selesai. Nah, karena asma yang sedang tidak terkontrol, itu berisiko menjadi komorbid pada kasus ini. Makanya kenapa kita agak tekankan, satu menjaga kebugaran, yang kedua adalah memberi obat-obat controller pencegah serangan. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas sarannya untuk bawaan penderita asma. Selanjutnya saya serahkan kepada dedengkotnya Abehong, monggo silakan Pak Setio. Ya, Pak Dokter, saya mau bertanya tadi di awal sudah ada penjelasan secara umum tentang herd immunity gitu ya, dan bagaimana Vietnam gitu dijalankan. Nah, kita punya kepentingan dengan pembelajaran di APHOM. Kita belum tahu pemerintah begitu ya memutuskannya seperti apa, sekolah segala macam, memang semua beresiko. Kita punya rencana Juni-Juli itu sudah masuk nih Pak Dokter, ada rencana seperti itu. Tapi memang harus dengan protokol yang ketat, dan tadi ibaratnya harus punya apa sih aturannya, ibaratnya ini harus ada aturan main gitu ya, yang hitung-hitungan, yang apa salah, yang melanggar diapain segala macam harus clear. Nah, kalau misalnya untuk saat ini apakah cukup aman? Tapi kalaupun aman itu bagaimana prosedurnya kalau mau dilaksanakan tetap ada pembelajaran offline di APHOM misalnya begitu Pak Dokter, atau memang sebaiknya tidak ada dulu gitu? Minta saran, kira-kira kalau kita mau tetap melaksanakan itu berarti harus ketat di mana, dan kalau itu dilanggar lah udah tutup aja, nggak usah langsung bubar, nggak jadi, kira-kira gitu. Kira-kira saran Pak Dokter. Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat baik. Sebetulnya konsep herd immunity adalah mari kita sama-sama rame-rame terpapar, itu judulnya Pak Sio. Gimana kita rame-rame terpapar, tetapi virus ini nggak nyerang. Nah, jadi terpapar tapi tidak sakit. Otomatis kepada APHOM, nggak apa-apa. Di pemerintah kita ikutin saja, nanti kapan boleh masuk, kita ikutin. Tapi hari ini kita sudah mulai memilah. Siapa di APHOM ini yang masuk vulnerable person? Yang gampang sakit, yang gampang istilahnya ya punya asma tapi tidak terkontrol. Kalau asmanya terkontrol nggak ada masalah. Yang surat sakitnya dianalisis dari surat sakit. Termasuk fasilitator yang punya vulnerable person nggak? Dari situ pembelajaran mereka itu dilakukan seperti sekarang, walaupun nanti oleh istilahnya negara sudah boleh berkegiatan, kita bikin lingkungan kita, karena ini kekebalan populasi judulnya. Ya udah lingkungan kita ciptakan. Oh, adik A, si adik B, atau Bapak A, Bapak B fasilitator itu masuk vulnerable. Kita simpen dulu. Gitu. Nah, kemudian yang lain berkegiatan biasa. Gitu. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah dalam 6 bulan semua orang akan terkena. Kalau semua orang terkena,
orang-orang yang kita simpen tadi, karena jadi orang yang disimpan tadi, keluarganya kita latih juga tentang herd immunity dengan konsep yang tadi saya sampaikan. Kalau keluar rumah harus gini, di dalam rumah harus dipisahin gini-gini selama 6 bulan saja. Itu tidak mungkin tidak ada virus yang masuk. Tidak mungkin steril sama sekali karena virus ini dahsyat. Dia tetap akan kemasukan tapi jumlahnya kecil. Kemasukan dalam jumlah kecil itu yang namanya imunisasi alam. Kalau kita yang kuat-kuat mau kemasukan kuman banyak silakan. Selama 6 tadi dijaga. Kalau yang golongan vulnerable itu kita usahakan kemasukannya yang kecil saja, yang sedikit. Caranya dengan kita golongan satu rumahnya itu benar-benar fake, nanti dia akan kemasukan sedikit. Nah, setelah 6 bulan mereka sudah punya IgG. Kalau sudah punya IgG sudah tidak ada masalah. Bisa terkena serangan, cuma waktu 24 jam doang sudah ada IgM. Takut herd immunity. Makanya tidak apa-apa, pasti bisa dimulai dari sekarang untuk memilah-milah siapa-siapa yang terdeteksi sering sakit. Nah, mereka yang sering tidur barangkali ya Pak Dokter. Apa? Termasuk yang kurang tidur. Oh, kalau yang vulnerable itu bukan orang kurang tidur, karena memang punya penyakit penyerta. Seperti misalnya seorang yang asmanya sering kambuh, orang-orang yang alerginya akut, sering sekali kambuh, itu golongan vulnerable. Itu. Nah, golongan vulnerable pun ditetapkan 6 tadi. Tetap jangan telat makan, jangan kurang tidur, jangan kecapean, jangan stres, olahraga ringan di bawah matahari dengan 30% kekuatan tubuh. Kemudian yang keenam, hindari polusi. Nah, saya bicara sedikit tentang olahraga, karena sekualitas pemain Sampdoria, 6 orang itu kena COVID. Kenapa? Karena dokter sudah menyarankan 30% kekuatan tubuh, mereka tetap latihan seperti biasa. Orang sekuat pemain Sampdoria pun kena. Makanya mulai sekarang olahraga, ya, tentang olahraga, itu pun dalam tim Sadar sudah menyampaikan, olahraga itu jangan melakukan olahraga kalau ada 4. Lagi nggak mau makan, lagi kurang tidur, lagi kecapean, lagi demam. Itu nggak boleh olahraga. Nah, kalau nggak ada 4 ini, silahkan melakukan olahraga. Dan olahraganya itu dengan indikator nadi. Nadinya adalah 220 kurangi umur kali 60%, dipertahankan selama 30 menit di bawah matahari. Nah, contoh, usia 40 tahun. 220 kurangi 40, hasilnya adalah 180. 180 kali 60%, berarti 108. Berarti dia olahraganya, range-nya adalah 108 sampai 118. Kalau di atas 118 sudah kelebihan, di bawah 108 nggak akan dapat kebugaran. Jadi, ulang namanya 220 kurangi umur kali 60%, itu range bawahnya. Range atasnya 220 kurangi umur kali 60% tambah 10. Plus 10. Nah, olahraga dengan nadi sekian, itu sama dengan olahraga 30% kekuatan tubuh. Nah, itu yang menyebabkan mereka 70% kekuatan tubuhnya bisa menghadapi pandemi. Jangan diborong untuk olahraga semua. Gitu. Jadi, oke, umur 70, 220 kurangi 70, 150. 150 kali 60%, 90. 90 tambah 10. Berarti orang usia lanjut, olahraganya nadinya cuma 90 sampai 100. Otomatis jenis olahraganya kan cuma ngulet-ngulet di bawah matahari. Gitu. Ya itu kurang lebih kayak gitu. Jadi itu sudah dianu secara resmi. Jadi olahraganya terserah apa, tapi yang penting nadinya terkontrol di angka itu. Kurang lebih anjuran saya sih
mulai bisa memilah, setelah memilah, kemudian melakukan satu program dalam 6 bulan ke depan mungkin untuk menjadi seorang fasilitator ya mainnya di online, kalau seorang murid juga main di online. Tapi untuk yang kondisinya baik biar aja masuk, tetapi tetap dengan 6 syarat tadi. Baik. Jaga jarak, masker, cuci tangan, etika batuk, bersin dan lain-lain. Kemudian memegang handle pintu, harus segera pakai sanitizer, ya sering ngecek suhu, jadi nanti ada fasilitator kelas yang ngecekin suhu waktu mau masuk, mau pulang. Saya kira bisa diterapkan, karena memang kalau kita benar melakukannya, itu tidak ada masalah. Jadi seperti yang dilansir bahwa akan terjadi seleksi alam, bisa saja itu terjadi kalau melakukannya salah. Dan unik, kekebalan populasi itu sebenarnya adalah bukan negara, justru unit-unit keluarga yang melakukan. Dengan cara kita melakukan tadi. Nah, unit keluarga itu semuanya bagus, otomatis negara jadi kuat. Jadi seperti negara dianjurkan untuk membantu memfasilitasi dengan sanksi, dengan ini. Jadi sih konsepnya itu. Artinya di dalam suatu unit sekolah pada saat ini hadir komplit, ya akan sangat indah karena political will kan sudah bisa langsung dibuat dalam bentuk sanksi ini, sanksi itu. Akhirnya di dalam unit populasi kecil kita sudah menerapkan sendiri. Dan itu tidak lama, waktu 6 bulan, anak-anak kita sudah punya kekebalan, sudah punya IgG. Kalau sudah ada IgG, udah. Kalaupun kena, nggak akan fatal. Jadi herd immunity yang benar dalam dunia kedokteran sebenarnya itu. Itu kurang lebih. Ya. Bagaimana Pak Setio, masih ada yang mau disampaikan? Iya, secara dikira artinya Pak Dokter nggak apa-apa ya, relatif aman dengan catatan tadi ya, dipisah di awal, kemudian jelas. Tapi kalau untuk yang katakanlah yang sehat nih Ustaz lagi, yang sehat ya, ilmunya bagus gitu ya, ilmunya bagus. Interaksinya kan tadi dibatasi pakai masker, pakai apa? Apakah perlu juga misalkan kelas itu si kelas 10 katakanlah ya, atau H5 katakanlah, itu hanya dengan H5 saja selama 6 bulan ke depan, dia tidak berinteraksi dengan H4. Apakah itu juga kira-kira membantu atau enggak? Pokoknya kalau udah di AB Home ya udah dari pagi sampai siang. Misalnya kita batasi nih, maksudnya cuma 2 jam di AB Home, habis itu pulang. Siang ada lagi kelas AB Home, pulang gitu. Jadi benar-benar juga interaksinya dibatasi. Hanya di kelompok itu aja, kelompok kecil gitu. Itu gimana? Perlu begitu atau? Kalau anjuran saya ya, langkah pertama senjata dalam herd immunity adalah imunologi. Jadi kali mereka dengan imun yang baik, otomatis bentuk pembelajarannya itu dikurangi. Satu, mungkin gimana caranya tingkat stresor bisa diturunkan. Jangan begitu. Yang paling tinggi kan stresor. Itu ya. Berarti pelajaran yang ringan-ringan, Pak. Siap, benar. Saya setuju sekali bahwa kurikulum pada waktu pandemi, kurikulum yang harusnya di-adjust, disetel, di mana mereka itu yang happy-happy, ya, yang gembira. Kemudian yang kedua, gimana mereka itu tidak terlalu capek, gimana mereka tidurnya nggak terlalu malam, gitu. Gimana, nah ini olahraganya yang 30% kekuatan tubuh itu bisa menjadi sama-sama di bawah matahari. Indah sekali. Kemudian tentang polusi dan lain-lain. Tidak ada masalah dengan seperti biasa selama tadi 6 tadi itu dilakukan. Makanya kita kan nunggu lampu hijau dari pemerintah tentang pembelajaran. Kalau kita sudah siap dengan konsep itu. Satu, tetap jaga jarak. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap etika batuk, bersin, meludah, itu harus diatur. Tetap habis megang handle pintu langsung pakai hand sanitizer. Kemudian tetap screening suhu.
Nah, kalau tidak melakukan ini, mohon membuat kebijakan di ABHUM memberikan sanksi. Tapi uniknya sanksinya jangan bikin stres, karena kalau sanksinya bikin stres kacau lah. Saya juga bingung, sanksi nggak bikin stres bagaimana? Jadi saya kira strategi kita adalah memainkan imunologi, kemudian mendisiplinkan mereka dengan pola-pola yang sebenarnya secara ilmiah sudah diisyaratkan. Dengan seperti itu, insya Allah mereka akan terbentuk suatu immunity populasi, itu yang disebut immunity. Jadi semua yang ada di populasi itu sudah punya AGG semua. Itu kalau sudah kayak gitu, tenang, corona sudah tidak akan membahayakan, walaupun reinfeksi terjadi tapi tidak akan bahaya. Jadi depannya sih seperti itu kurang lebih. Jadi yang kendaraan gimana, dokter? Iya. Ya, cukup jelas dari saya. Jelas ya. Dina, ada yang mau ditambahkan? Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Iwan. Semua yang disampaikan saya catat. Ini menjadi, saya punya gambaran tuh. Bagaimana cara merancang pembelajaran, kurikulum yang disederhanakan, yang mencakup 6 hal itu supaya tidak terjadi ke anak-anak, tapi mereka menjadi rileks dan beroleh sesuatu yang apa ya? Karena kalau di rumah terus anak-anak juga stres sih sebenarnya. Jadi gimana ABHUM itu menjadi tempat yang menyenangkan, tapi ada sistem. Saya malah bikinnya nanti mungkin kurikulum imunologi semasa pandemik ini, apa yang harus kita lakukan dengan ini, jam belajarnya, mata pelajaran yang ringan, tidak capek, tidak stres, olahraganya 30% dimanfaatkan bareng-bareng di bawah sinar matahari. Tapi memang orang tua harus jujur ya, kalau kita meminta data untuk mengelompokkan mana yang yang mana yang punya imun kuat dan mana yang dia komorbid gitu ya, yang yang potensi punya story ya. Nah, itu 2 golongan itu kan kita kan datanya kan dari orang tua. Jadi mohon orang tua nanti menjadi data kita perlu dari orang tua. Jujur ya, kalau kita tidak mulainya dari data yang benar, maka ya sama aja nanti. Dan kita akan terapkan sanksi benar. Saya waktu rapat pekan lalu itu kita buat susun, Pak Iwan, kita susun kayak semacam social bubble. Jadi kita buat pembelajaran tapi modelnya social bubble. Cuman ini menjadi lebih matang lagi ketika ada masukan dari Pak Iwan tentang terutama menghindari 6 hal yang tadi gitu ya. Nah, itu yang Iya. Bapak dan Ibu setuju ya nanti ya. Saya akan share di ini untuk Iya, medical check up itu kalau kita kayaknya misalnya ke rumah sakit boleh ke laboratorium, tapi yang sudah ISO. Oke. Lab yang sudah ISO. Iya lah ya, misalkan ya kalau nyebut merek. Siap. Mereknya yang apa? Rodia. Iya, nanti ini saya disimpulkan semuanya menjadi kebijakan baru setelah pandemi apa. Karena gini, kalau kita ngikutin pemerintah saja itu fungsinya tidak lokal, yang kita harus terapkan ya kurikulumnya kan beda ya. Jadi kalau kita malah lebih mudah sih, fleksibel untuk diterapkan, dan orang tua alhamdulillah kalau orang tua ABHUM itu sangat kooperatif, yang sepanjang itu untuk kepentingan anak-anak. Insya Allah saya akan rapat dengan tim ABHUM, kemudian tim ABHUM juga akan, kalau kemarin saya agak melewatkan nih tentang semuanya nggak dipilah, anak-anak dipilah tapi tim ABHUM-nya nggak dipilah nih kemarin ya, saya tidak masukkan itu. Jadi mungkin nanti masukkan. Kemudian ya tadi ada yang chat di sini, sanksinya jangan bikin stres ya. Nanti malah imunnya turun gara-gara sanksi ya. Nah, tapi intinya anak-anak tuh perlu tahu tentang ini dengan bahasa
bahasa yang lebih ringan. Bapak dan Ibu silahkan menyampaikan kembali, lalu kami juga akan perlahan menyampaikan ini ke anak-anak. Mungkin itu masih ada waktu atau enggak, Bu? Pak Setio, Bu Ayu, Fasil, Mas Wasil, ada pertanyaan enggak? Silakan Mau teman-teman. tanya. Ya. Boleh. Identifikasi atau pemilahan itu istilahnya berapa populasi paling dekat gitu ya. Misalkan AB Home, kita pasti anak-anak. Terus apakah lihat juga ke keluarganya atau keluarga belakangnya lagi. Nah, itu kira-kira sejauh mana ininya, Pak Dokter? Jadi memang tidak bisa, ini hanya dilakukan oleh pihak AB Home saja, tidak bisa. Jadi ini adalah AB Home, populasi yang akan istilahnya dilakukan oleh anak. Ada dua populasi yang jelas, jadi populasi keluarga dan populasi AB Home. Dua-duanya melakukan gitu. Nah, Pak Arief sebagai komandan populasi rumah juga melakukan seperti yang direncanakan Pak Setio sebagai istilahnya pihak istilahnya kebijakan di AB. Jadi itu harus dilakukan sama-sama. Pada saat populasi di rumah tidak dilakukan, itu takutnya corona juga akan nyerang dari sana. Nah, akhirnya akan masuk ke dalam lingkungan AB Home. Makanya memang unik dalam kondisi seperti ini, memang akhirnya unit populasi paling kecil yang menjadi keseharian anak itu semuanya harus di jadi pada saat cuma pihak AB Home saja nanti akan pincang. Golongan vulnerable itu pun dipisah-pisah di dalam satu rumah. Mana golongan vulnerable kumpul sama vulnerable, yang golongan baik ketemu dengan yang baik, gitu. Makanya dianjurkan kita pengukur suhu itu sangat dianjurkan untuk dilakukan pagi sore. Pada saat ada kenaikan suhu di atas 37,5, itu sudah harus di warning. Seperti itu. Makanya indikator paling cepat itu suhu. Makanya kenapa berbagai rumah sakit, bandara, dan lain menjadikan suhu menjadi salah satu indikator. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, maaf mau tanya, berarti karena khususnya ketika kalau AB Home kan sudah pemuda-pemudi gitu. Karena saya punya sekolah untuk anak-anak kecil TK dan SD, itu kan berarti masuk semua golongan vulnerable itu ya. Kurang dari 10 tahun. Ya, berarti lebih baik tetap di rumah ya. Dalam konsep itu jadi orang dari 10 tahun itu semuanya vulnerable. Kan berhadapan dengan, kalau guru saya bukan mengatakan sebagai ini, tidak mengatakan ini sebagai virus, tapi monster. Tidak masalahnya. Karena itu, makanya kasihan anak-anak kita. Makanya kita juga bingung waktu ada awal-awal yang berteori anak-anak nggak akan kena. Jadi bingung gimana menjelaskannya secara ilmiah. Tapi setelah Profesor Aman Tulungan itu dari IDAI menyebutkan fakta bahwa PDP anak itu sampai 3.400 orang, kemudian yang meninggal 129 orang, ya langsung kejawab, berarti ini faktanya. Kalau yang itu tadi hoax ternyata nggak bisa diceritain secara ilmiah kalau anak nggak mungkin kena. Gitu. Makanya dalam kaidah ini anak-anak di bawah 10 tahun memang golongan yang rentan dalam hal ini. Nah, disitulah kita butuh kebijakan dari pemerintah. Jadi pembelajaran untuk mereka sebagai pembelajaran online memang. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Mau nanya, Dok? Punten Bapak, maaf mengingatkan lagi bahwa waktu kita tinggal sedikit lagi, ada sekitar 7 menit lagi. Maaf kalau mau silakan dipersingkat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dok, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, itu kan ada komunitas-komunitas kecil yang harus dibedakan. Nah, ini kan kalau di AB Home sudah, di rumah sudah, tetapi saudaranya sekolahnya enggak, misalnya belum, misalnya itu, atau kantor bapaknya belum, atau gimana itu, Dok? Ya, secara prinsip sebetulnya kita ini sendiri, memilah sendiri. Kalau anak-anak kita itu istilahnya terpaksa harus masuk itu, ya kita harus melihat gimana situasi di sekolah, kita temanin. Ternyata situasinya sangat tradisional, kita sudah harus memikirkan, karena hidup ini adalah masalah muncul kalau salah prioritas. Memprioritaskan istilahnya takut menjaga hubungan sama sekolah, sedangkan yang satu adalah ancaman kehidupan. Sebenarnya sangat sederhana. Pilihan kita adalah di ancaman kehidupan ini. Jadi memang seperti itu, karena memang bagaimana ya? Karena yang kita hadapi sekarang itu, kata saya, itu bukan virus yang tidak terlihat. Kita kawal ke sana ternyata nggak representatif, situasinya sangat tradisional. Makanya saya kira ngambil cuti 6 bulan itu lebih baik daripada memaksakan diri. Kasihan kita melepas golongan vulnerable ke tempat yang tidak layak. Kasihan mereka. Jadi pemikirannya adalah kita memikirkan untuk ngambil cuti 6 bulan. Tidak sekolah kalau mereka tidak menyelenggarakan sekolah online. Kalau mereka punya kebijakan online, ya alhamdulillah. Itu kurang lebih. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Indra. Baik Ibu Bapak, kita akan tutup dulu diskusi kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ada penutup dari Bu Dina atau Pak Setio, monggo silakan sebelum saya tutup. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terutama Pak Iwan sebagai narasumber. Ini halal bihalal yang unik ya. Halal bihalalnya kita kayak kuliah online, webinar. Saya catatannya banyak dan bermanfaat sekali buat saya pribadi, sekeluarga, kemudian untuk AB Home, dan mudah-mudahan ini jadi lebih mudah kalau nanti dilanjutkan dengan di WA gitu-gitu macam-macam, kan jadi lebih nyambung ya. Dan terima kasih Pak Iwan, ini dadakan. Terus mudah-mudahan Bapak dan Ibu beroleh manfaat semua ya. Dan halal bihalalnya begini aja. Tidak ada bagi-bagi kue, ini saya bagiin kuenya. Ini kiriman orang tua. Udah tinggal separuh. Itu saja hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini direkam. Nanti kalau ada yang perlu untuk lingkungannya, untuk keluarganya, untuk apa, boleh dibagikan, nggak masalah. Insya Allah nanti diproses dulu sama tim AB Home. Saya belum ngerti caranya. Nanti dibagikan, saya share di grup orang tua untuk kelompok pengajiannya, untuk di rumah keluarga boleh aja dibagikan ya. Pak Iwan, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Sehat selalu, dan Bapak dan Ibu sekeluarga sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi segera menurunkan kemudahan untuk kita, kemudian membebaskan dari segala masalah, dari segala musibah, dan dengan insya Allah dengan adanya wabah ini kita menjadi lebih dekat ya dengan Allah, karena itu negara ini kayaknya kuncinya ada di doa-doa kita semua nih, doa-doa kita semua. Allah bisa mengijabah itu. Doa buat Pak Edi Bu sekalian pulang. Doa, oh ya, iya Pak Edi segera pulang. Pak Yunita sedih banget wajahnya. Mau dikirimin ketupat atau gimana? Ya, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa istighfar.
Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita foto bareng dulu, ini ada Foto. ya. Kita foto dulu ya. Ini siapa yang screen? Ada berapa page? Ya, boleh Mbak Ade yang fotoin, Bu. Oh, Mbak Ade fotoin halaman page. Soalnya ini buat dokumentasi halal online ini diminta sama Debiknas PKBM. Mama boleh buka, Bu Rani, Bu Ade belum ya. Mamanya Aski boleh dibuka, kita mau foto mukanya Bu Nastiti, monggo silakan. Silakan. Foto dulu. Ya. Mbak Ade, gimana? Kayaknya Screenshot aja, Bu. Hah? Oh, udah di screenshot aja, Bu. Oke. Sudah di screen, satu lagi. Belum. Udah. Action. Waduh, Pak Saldi ngeluarin buku. Silahkan ya. Saya hitung ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, pindah lagi. Belum, pindah lagi. Semua, Bu. Gayanya, Bu. Kan Wahyu udah di screenshot. Udah. Oh, udah, yang tadi udah. Ya. Tuh, agak. Salam kuncup semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin. Wahyu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dina semuanya. salam.